Kenapa ya nama Hawa tidak disebutkan dalam Al-Quran? Dan kenapa umat Islam percaya jika nama istri Adam itu adalah Hawa? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Beberapa waktu ini saya sering mendapatkan komentar di video-video yang lalu dari para penonton yang mempertanyakan kenapa nama Hawa tidak disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu juga banyak pesan yang masuk di Instagram yang bertanya hal yang demikian. Ketika itu saya mengira, ya, kenapa emang kalau tidak ada nama Hawa? Kan tidak berefek apapun bagi aspek penting dalam agama Islam. Karena itu bukan perkara yang esensial seperti itu ya. Namun kemudian saya menemukan video di YouTube dan di TikTok dari non-muslim yang juga mempertanyakan eksistensi nama Hawa dalam Al-Quran. Dan dengan fakta itu, dia membangun sebuah konklusi yang saya identifikasi sebagai kesalahpahaman terhadap konsepsi ajaran agama Islam ya, terhadap konsepsi ajaran agama Islam. Saya kira mungkin disinilah sumber perkaranya. Nah, syubhat kali ini datang dari sebuah channel apologet Kristen yang menamai channelnya dengan slogan Channel Edukasi Kristen dan Murtadin. Walaupun background videonya dengan kumpulan kitab tafsirnya itu terkesan sangat intimidatif, namun itu tidak menjamin jika si pemilik bukunya itu benar-benar paham konsepsi keyakinan dalam agama Islam, khususnya berkaitan dengan tafsir. Jadi teman-teman, dalam sebuah video, Bapak ini mencoba memberikan tawaran solusi jawaban terhadap pertanyaan yang sering dilontarkan oleh Muslim kepada Kristen, yakni pertanyaan bahwa kenapa Yesus itu diakui sebagai Tuhan, sedangkan tidak ada ayat pengakuan Yesus secara pribadi dan eksplisit yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Jadi Bapak ini mencoba memberikan solusi jawaban kepada orang Kristen soal bagaimana cara menjawab jika ada orang Islam yang bertanya dengan pertanyaan yang demikian. Namun di video terkait, Bapak ini tidak memberikan jawaban yang lugas dan tuntas secara eksplisit. Akan tetapi beliau memberikan solusi jawaban dengan metode analogi dan penelaran. Jadi alih-alih memberikan ayat terkait yang melegitimasi status ketuhanan Yesus dalam Alkitab, malahan sebaliknya si Bapak memberikan contoh terbalik dengan memberikan kasus yang dikira serupa yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa jika umat Islam percaya nama istrinya Adam adalah Hawa, namun namanya itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, lantas apa masalahnya jika umat Kristen mempercayai jika Yesus adalah Tuhan? Walaupun tidak ada ayatnya dia menyebut dirinya Tuhan dalam Alkitab Bible. Seperti itu kata Bapaknya ya. Oke, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu bahwa saya menghargai bagi teman-teman yang meyakini akan ketuhanan Yesus sebagai hak berkeyakinan masing-masing manusia, terlepas atas dasar apapun yang membuatnya disebut sebagai Tuhan. Kita Muslim itu menghargai saja keyakinan mereka. Hanya saja yang ingin kita bahas di sini adalah soal kecacatan logika yang digunakan untuk memahami konsepsi agama Islam. Jadi teman-teman, walaupun Bapak tadi mengatakan bahwa tidak ada masalah, namun bagi kita ya, cara penelaran yang seperti itu mengandung masalah yang sangat besar dalam hal metode analoginya. Sebab argumen tadi sebenarnya selain menggunakan analogi yang tidak seimbang, namun juga mengandung kecacatan logika. Dan itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Jadi perlu dipahami pula bahwa di sini kita bukan mencoba menggugat Tuhan atau agama lain ya. Tapi di sini kita mengkritisi metodologi berpikir yang bias dan mengandung kecacatan berlogika terhadap konsepsi agama Islam. Berhubung Bapak tadi mengait-ngaitkan Al-Quran dan Islam sebagai landasan argumen yang dibangunnya untuk membenarkan keyakinannya seperti itu. Nah, kesalahan-kesalahan dalam berlogika terhadap agama Islam seperti ini memang sering terjadi, baik tujuannya untuk membenarkan keyakinan sendiri atau untuk menjatuhkan agama Islam. Maka jadinya syubhat namanya. Dan untuk menjawab syubhat-syubhat yang banyak bertebaran di internet, teman-teman dapat membaca kedua buku ini, yakni buku Dr. Zakir Naik yang berjudul Mereka Bertanya Islam Menjawab, dan juga buku Ustadz Insan Mukoginta yang berjudul Pembelaan Spektakuler Mu'alaf. Kedua buku ini sangat membantu kita untuk menjawab berbagai syubhat-syubhat yang bertebaran di internet. Mengenai kedua buku ini, teman-teman dapat klik linknya di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, hal yang membuat kita menganggap jika metodologi berpikir dan beranaloginya tersebut salah adalah karena begini teman-teman, Bapak ini kan berargumen bahwa Allah kan tidak menyebutkan nama istrinya Nabi Adam dalam Al-Quran, tapi mayoritas umat Islam percaya jika namanya istrinya Adam adalah Hawa.
Nah, itu pertama. Nah, kemudian juga Bapak ini juga berargumen jika Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran bahwa anjing itu haram. Tapi mayoritas umat Islam percaya jika anjing itu haram. Kemudian Allah tidak memerintahkan dalam Al-Quran untuk bersunat. Tapi mayoritas umat Islam percaya bahwa laki-laki harus bersunat. Nah, kemudian lagi Allah tidak menamai nama-nama salat dalam Al-Quran. Tapi mayoritas umat Islam percaya jika nama-nama salat itu adalah maghrib, zuhur, asar, isya, dan subuh, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian teman-teman, dari argumen yang seperti itu, maka dibuatkanlah sebuah kesimpulan, di mana walaupun Allah dalam Al-Quran tidak menyebutkan hal-hal yang tadi, yang kita sebutkan tadi, akan tetapi mayoritas umat Islam kan mempercayainya. Lantas demikian, maka Bapak itu memberikan analogi bahwa tidak salah juga dong jika tidak ada ayat dalam Bible di mana Yesus menyebut dirinya Tuhan, akan tetapi mayoritas umat Kristen percaya jika Yesus itu Tuhan, seperti itu. Nah, begitulah argumen yang dibangun oleh Bapak tersebut. Bagi saya, jelas ini tentu salah. Ini disebut argumentum ad populum atau appeal to majority. Nah, dalam buku ini disebut dengan appeal to people, yakni sebuah bentuk kecacatan berlogika karena menganggap sesuatu itu benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya itu benar, seperti itu. Nah, ini adalah masalah pertama. Nah, kemudian masalah kedua, teman-teman, Bapak ini menganggap jika Al-Quran adalah satu-satunya sumber otoritas dalam membangun sebuah hukum atau landasan konsepsi beragama dalam agama Islam. Padahal, teman-teman, sumber primer otoritatif dalam Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Nah, perkara-perkara yang Bapak ini sebut tidak ada dalam Al-Quran, namun mayoritas umat Islam percaya, itu sebenarnya hal-hal tersebut ada dan telah disebutkan dalam hadis. Misalkan soal nama-nama salat, ini sudah kita bahas lengkap di episode sebelumnya ya, di video-video sebelumnya. Kemudian soal bersunat, ini ada disebutkan dalam hadis. Soal haramnya anjing, itu juga indikatornya disebutkan dalam hadis bahwa semua hewan darat, buas, dan bertaring adalah haram. Nah, begitu pula teman-teman soal nama istri Adam, yakni Hawa. Itu sudah diperkenalkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib dengan sanad hasan nomor 525. Jadi masalahnya di sini adalah si bapak hanya membatasi pada Al-Quran dan membuang otoritas hadis. Padahal dalam memahami konsepsi dalam agama Islam, itu tidak boleh dipisahkan antara Al-Quran dan hadis. Karena kedua sumber primer ini saling konstruktif dan saling otoritatif. Lantas apakah ini menunjukkan jika Al-Quran itu tidak dapat berdiri sendiri ya tanpa adanya hadis seperti itu? Ya, pada dasarnya teman-teman, fungsi hadis nabawi itu adalah bayan lil Quran, sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Analoginya seperti ini, teman-teman. Umat Kristen kan meyakini jika nama Tuhan itu adalah YHWH, ditulis dengan tulisan YHWH atau mereka baca Yahweh seperti itu, yang kemudian disebut sebagai Bapa di sorga oleh orang Kristen. Nah, pertanyaannya, apakah ada nama Yahweh dalam perjanjian baru, dalam gospel, dalam Injil seperti itu? Ya, jawabannya tidak ada, teman-teman. Lalu di manakah Yahweh itu berada? Di manakah nama itu berada? Jawabannya di perjanjian lama, khususnya di Taurat. Nah, jika demikian, apakah perjanjian baru bisa berdiri sendiri tanpa perjanjian lama? Maka dengan begitu tentu tidak. Oh, tapi kan perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan sama-sama kitab suci. Sedangkan hadis itu bukan kitab suci seperti itu. Ya, teman-teman, soal mendefinisikan yang mana yang disebut sebagai kitab suci itu sangat relatif. Faktanya, teman-teman, ada bagian dari perjanjian lama di Kristen Ortodok itu tidak diakui sebagai bagian kitab suci oleh Katolik. Ada bagian dari perjanjian lama di dalam Katolik yang kemudian tidak dianggap bagian dari kitab suci oleh Protestan, kan seperti itu. Sehingga definisi kitab suci itu tentu berbeda. Namun yang ingin kita tekankan di sini adalah soal rujukan otoritatif dalam sebuah agama. Sebab rujukan otoritatif itu tidak mesti kitab suci atau firman Tuhan saja. Termasuk pula di situ adalah sabda Nabi dan sebagainya. Nah, ini adalah masalah yang kedua. Nah, kemudian bagaimana dengan masalah ketiga? Nah, masalah ketiga adalah menganalogikan kasus Hawa dan Yesus dalam konteks ini itu tidaklah seimbang, tidak seanalogi. Mereka tidak dapat diperbandingkan seperti itu. Kenapa, teman-teman? Karena untuk kasus Hawa di sini konteksnya adalah soal apakah namanya ada disebutkan dalam Al-Quran atau tidak. Ini membahas soal eksistensi nama tokoh dalam kitab suci. Ada atau enggaknya nama tokoh tersebut seperti itu. Nah, sedangkan teman-teman, Yesus di sini konteksnya adalah soal apakah ada pengakuan pribadi dari Yesus soal status ketuhanannya. Nah, ini membahas apa? Ini membahas soal status legitimasinya, pembenaran akan status ketuhanannya tersebut. Nah, dua aspek ini itu tidak bisa diperbandingkan tidak bisa. Tidak bisa dianalogikan karena pada dasarnya ini merupakan dua variabel yang berbeda. Yang satu mempertanyakan eksistensinya, yang satu mempertanyakan legitimasinya.
Ya, cara agar biar seimbang, maka variabel yang digunakan harus sama-sama juga dong ya. Misal, jika kasus Hawa mempertanyakan soal eksistensinya, maka Yesus juga membahas hal yang sama soal eksistensinya. Kalau konteksnya mempertanyakan apakah ada nama Hawa dalam Al-Quran, maka sebaliknya biar seimbang yang dipertanyakan itu adalah apakah ada nama Yesus dalam Alkitab. Nah, itu baru seimbang namanya. Karena kalau cara menganalogikan kedua tokoh ini seperti tadi ya, seperti yang sebelumnya, maka akan rancu jadinya. Karena bagaimana bisa Anda membandingkan tokoh yang kita sepakati bersama statusnya sebagai manusia dengan tokoh yang dianggap sebagai Tuhan secara sepihak. Nah, Hawa itu teman-teman, baik Kristen, Islam, bahkan Yahudi, kita sepakat itu adalah manusia. Namun kalau soal Yesus, ya itu hanya Kristen saja yang mengakui secara sepihak jika ia adalah Tuhan dalam kasus ini, kan seperti itu. Ya, singkatnya teman-teman, Anda tidak bisa menganalogikan Tuhan itu dengan manusia, karena indikatornya tentu berbeda. Jika Anda ingin menganalogikan esensi yang dianggap Tuhan, maka seharusnya juga dibandingkan dengan sosok yang diyakini sebagai Tuhan. Itu baru seimbang namanya, seperti itu. Malahan teman-teman, ketika Anda membandingkan sosok yang dianggap Tuhan itu dengan sosok manusia, ciptaannya Tuhan seperti itu sama dengan merendahkan status Tuhan yang dimiliki oleh sosok yang diyakini Tuhan itu. Sedangkan Al-Quran menegaskan bahwa Tuhan itu tidak sama sekali dapat disamakan atau diperbandingkan dan dibandingkan dengan makhluknya, seperti itu. Karena mempertanyakan tentang Hawa sebagai manusia dan Yesus sebagai tokoh yang dianggap Tuhan, itu merupakan dua variabel yang berbeda dan akan memberikan implikasi yang berbeda juga. Maksudnya begini teman-teman, nama Hawa itu kan jelas secara eksplisit ada dalam hadis. Oke. Namun andaikan nama Hawa tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun bahkan dalam hadis, itu tidak akan berimplikasi atau tidak akan berefek pada aspek esensial dalam agama Islam. Dalam artian, andaikan namanya tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, itu tidak membuktikan jika Adam tidak memiliki istri atau pasangan. Karena Al-Quran jelas menyebutkan bahwa Adam memiliki istri dan pasangan seperti itu. Nah, terlepas namanya itu apakah mau Hawa kah, apakah mau Eva, dan mau siapapun seperti itu bukan perkara esensial dalam agama. Pun andaikan jika namanya bukan Hawa, itu tidak akan mengubah pondasi agama Islam secara fundamental. Maksudnya teman-teman, hanya karena tidak ada nama Hawa dalam Al-Quran dan hadis, itu tidak akan membatalkan status Allah sebagai Tuhan dan sekaligus tidak menjadikan Isa sebagai Tuhan. Dan hal itu tidak mempengaruhi akidah agama Islam, tidak mengubah, tidak berefek, dan tidak berimplikasi pada aspek penting atau aspek esensial dalam agama Islam. Bahkan pula teman-teman, Allah tidak menceritakan siapa nama istrinya Nabi Idris, istrinya Nabi Nuh, Ismail, Ishak, Yakub, dan sebagainya dalam Al-Quran. Termasuk nama istrinya Yusuf yang kita kenal sebagai Zulekha juga tidak ada dalam Al-Quran. Namun ada atau tidaknya nama-nama itu tidak memberikan implikasi apapun akan aspek penting dalam agama Islam secara fundamental. Namun sebaliknya teman-teman, apakah ada atau tidaknya pengakuan Yesus jika dirinya Tuhan dalam agama Kristen itu akan memberikan efek dan berimplikasi pada aspek esensial, ya, aspek penting dalam keyakinan agama Kristen atau tidak? Nah, kalau teman-teman Kristen menganggap itu bukanlah hal yang esensial, bukan perkara yang penting, bukan hal yang fundamental, maka kita Muslim ya cukup menghargainya saja. Karena mungkin memang begitulah konsepsi yang dibangun dalam agama Kristen seperti itu, ya kita hargai saja. Walaupun sebenarnya dalam Islam, soal ketuhanan itu adalah perkara yang sangat esensial, sangat fundamental, karena berurusan dengan urusan akidah. Dan ini bagian dari dasar agama, dasar keyakinan seperti itu. Sehingga dalam Islam, kalau soal urusan status ketuhanan itu harus jelas. Hal inilah yang membuat umat Islam itu keberatan untuk mengakui akan status ketuhanan Yesus Kristus, maaf ya, seperti itu. Ya karena memang adanya larangan untuk menyekutukan Allah dalam Al-Quran, seperti itu. Namun secara garis besar teman-teman, dapat kita simpulkan di sini bahwa penalaran dan penganalogian dengan argumen seperti ini sangat tidak relevan dan tidak valid dengan alasan-alasan yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, saran saya mungkin Anda bisa menggunakan variabel-variabel lain untuk memberikan tawaran jawaban dan nalar alternatif untuk menjawab pertanyaan klaim mengenai legitimasi Alkitabiah soal pribadi Yesus akan status ketuhanannya. Itu karena tawaran yang seperti argumen tadi, sebagaimana yang sudah kita jabarkan, mengandung lubang yang sangat besar untuk dikritisi karena besarnya kecacatan logika dan analogi yang digunakan, dan itu dapat menyerang balik Anda ketika menjadikan argumen tersebut untuk berhadapan dengan orang Islam sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat yang belum memiliki kedua buku ini, sangat direkomendasikan untuk memiliki buku ini, buku Dr. Zakir Naik dan buku
Ustadz Insan Mokoginta. Mengenai link kedua buku ini, teman-teman dapat klik link yang tertera di deskripsi video dan di kolom komentar semangat di bawah video ini. Nah, kalau video ini memberikan banyak manfaat, klik share dan like-nya, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar semangat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon diri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.